Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih Ustadz Juremi yang meliding kegiatan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah acaranya bisa diperpanjang nanti kalau misalnya ada diskusinya lebih intens. Jadi bisa jam 9 lewat karena saya pernah juga mengisi di forum EduMind ini jam 9 lewat 15 masih banyak yang mau bertanya dan saat itu sempat ada diskusi kita mau selesaikan atau tidak dan alhamdulillah hari ini moderator kita memberi kesempatan ya kalau kita bisa diskusi lebih banyak. Dan juga teman-teman pimpinan dari EduMind yang mengelola EduMind ini. Jadi ternyata pasti tidak Pak Juremi sendiri, ada pimpinan EduMind atau ownernya EduMind, Ustadz Fuad, dan mungkin juga teman-teman yang lain juga bergabung di sini. Saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya dan saya yakin teman-teman semua merasa bersyukur ya. Kita mengucapkan terima kasih yang menjembatani untuk kita bisa sharing. Karena kadang-kadang kalau tidak ada jembatannya tidak ketemu antara satu daerah dengan daerah lain. Gitu. Jadi karena ada jembatannya, jadi pertemuannya jadi dimudahkan. Moga-moga apa yang kita diskusikan hari ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin. Teman-teman, izin saya slide-kan materi kita untuk kita diskusikan hari ini. Kita akan membahas hari ini itu tentang guru abad 21 ya. Saya ingin pastikan dulu ke Jeremy, apakah slide saya berubah? Apakah slide saya berubah? Berubah, brother. Siap. Berubah ya, baik. berubah ya. Nah, kadang-kadang slide-nya tidak berubah kalau di full screen, tapi alhamdulillah ini lancar. Ihwa semuanya, jadi kita akan diskusi hari ini tentang guru abad 21 ya. Di sebelahnya itu ada gambar ya, terkait dengan salah satu isu penting bagi guru abad 21, yaitu di sebelahnya saya yakin teman-teman cukup familiar dan itu yang akan kita bedah salah satunya, yaitu tentang multiple intelligence. Karena di abad 21 ini isu tentang multiple intelligence ini sangat mengemuka ya sampai hari ini. Sampai hari ini bahkan kurikulum Merdeka itu banyak diinspirasi oleh teori ini. Nah, ini salah satu kita akan ungkap di dalamnya. Teman-teman, sekedar kenalan saja karena bisa jadi teman-teman ada yang satu lembaga dengan saya di sini. Ya, jadi asesor guru dan sekolah penggerak itu banyak. Asesor untuk guru penggerak itu setahu saya ada hampir 800-an ya. Dan asesor untuk sekolah penggerak itu ada hampir 600-an. Nah, beberapa forum kadang-kadang digabung antara asesor guru penggerak dan sekolah penggerak ini ada ribuan. Jadi bisa jadi ada salah satu dari teman-teman yang bergabung di sini, yang dari tim asesor, baik untuk guru penggerak maupun sekolah penggerak. Kemudian narasumber kurikulum Merdeka ini juga ada banyak ya, ada sekitar 118 ya orang-orang yang dimintakan untuk menjadi narasumber untuk kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir saya terlibat untuk mengelola sekolah. Jadi ada sekolah Anhal, ada FH, walaupun saya tidak aktif di dalamnya, tapi dengan teman-teman alumni sangat kental. Ada TP Global, ini sekolahnya nggak jauh dari Pusat Juremi ini, masih di kawasan Setu. Nah, itu ada di sekitar TP Global di sana. Kemudian ada Al Sukro yang ada di Ciputat. Kemudian ada Al Misbah ya, baik yang Misbah Sudur yang ada di Depok maupun yang ada di Citayam. Ada juga Ulu Nuha,
Saya agak intens diskusi dengan teman-teman Ulunoha yang ada di Medan dan juga eh, Sekolah Al-Madinah yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini sekolah-sekolah yang cukup intens saya diskusi dengan mereka. Sementara sekolah-sekolah yang lain itu tidak intens. Tidak intens diskusinya, tidak intens apa namanya pendampingannya dan yang lain. Nah, teman-teman, untuk guru abad 21 ini awalnya saya eh, sempat diskusi dengan teman-teman dari EduMind ya, bahwa yang disebut abad 21 ini kan macam-macam. Jadi abad 21 dalam kemampuan mengajarnya, kemampuan mengajar yang abad 21, atau abad 21 dalam administrasi pembelajarannya. Jadi administrasi abad 21 ini berbeda dengan administrasi abad sebelumnya ya. Udah digitalize. Apa penguasaan materi ajarnya? Penguasaan materi ajar beda banget ya. Sekarang abad 21 sama sebelumnya. Karena abad 21 ini identik dengan ya sekali lagi digital ya. Hampir sekolah yang menyiapkan materi ajar pasti dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk animasi atau dalam bentuk YouTube dan yang lain. Tidak lagi modul ajar belajar, modul atau belajar buku saja gitu, tapi yang lain. Apalagi kode etik ya. Kode etik abad 21 ini juga ada diskusi-diskusi ini. Apa minimal diskusi mana sih batas guru yang boleh lakukan dan mana guru yang tidak boleh. Karena kalau melakukannya bisa kena eh, macam-macam. Ada guru yang kena apa namanya dilaporkan ke polisian karena apa namanya menghukum fisik anak-anak gitu ya. Ada yang kena undang-undang ITE dan macam-macam. Ini juga bagian dari abad 21 dalam konteks kode etik guru. Rapot evaluasi guru juga begitu. Penampilan guru juga muncul mulai abad 21 ini sudah muncul guru-guru yang casual ya. Casual itu nggak pakai seragam gitu. Jadi betul-betul kayak ke mall gitu ya. Kayak ini sudah muncul juga di beberapa sekolah udah banyak gitu. Kemudian keunggulan lembaga. Keunggulan lembaga ini abad 21 ini menuntut lembaga-lembaga punya keunggulan tertentu. Jadi ketika sekolah itu keunggulannya di bidang Quran, ya maka otomatis guru-gurunya juga diminta untuk menguasai Al-Quran tersebut. Dan ini efeknya, efek bagusnya ya. Jadi mempelajari bagaimana cara strategi menghafal Quran cepat dan yang lain. Dulu kalau kita ingat ya, waktu saya aliyah ya, waktu saya SMA gitu, di mana di pesantren itu diminta untuk harus hafal juz 30 ya. Bukan 30 juz, juz 30. Jadi juz amma kalau sekarang bilang ya. Jadi disuruh hafal juz amma saja, itu dulu susah sekali saya ngapalinnya. Saya harus bawa-bawa Al-Quran kemana saja selain ke toilet ya. Itu bawa Al-Quran untuk dihafalin. Gitu. Itu dulu ya. Di abad 21 ini coba kita lihat. Tidak tidak sedikit anak-anak TK sudah hafal setengah juz 30. Tidak sedikit. Bahkan hampir semua sekolah-sekolah Islam ya, lulus SD itu hafal juz 30. Hampir semua. Bahkan kalau lulus SD hanya juz 30 saja itu kadang-kadang disebut ini sekolah Islam udah ketinggalan kira-kira gitu. Padahal dulu saya susah sekali untuk menghafalkan padahal itu aliyah ya SMA ya. Itu susah sekali ngapalinnya. Sekarang dimudahkan. Ya yang lagi booming kan misalnya Ahmad Jazi ya. Ahmad Jazi itu metodenya satu halaman 10 menit. Ya kalau 10 menit satu halaman ya setahun selesai. Selesai. Nggak nyampe setahun udah selesai satu juz itu. Artinya untuk menghafal Al-Quran itu hanya butuh satu semester sebetulnya untuk satu juz. Kalau SD itu ada 12 semester, ya kita bisa bayangin ada berapa juz yang bisa dihafalkan. Itu secara umum ya tentang abad 21. Nah, saya sendiri menulis buku tentang apa namanya tentang guru ya. Apa saja yang harus dikuasai guru ini? Saya nulis buku sederhana ya. Ini buku sederhana bukan buku buku tebal atau buku yang ditulis Ustaz Fuad itu terlalu bukan terlalu itu udah bagus banget ya. Tebal sekali. Bacanya aja capek. Yang nulis saja mungkin lelah ya.
bacanya aja lelah apalagi yang nulis. Kalau ini buku sederhana, saya nulis beberapa hal yang harus dikuasai oleh guru. Jadi yang pertama paradigma baru. Di paradigma baru ini ada 7, di pembelajaran juga ada 7, di aspek penilaian juga ada 7, di metode juga ada 7, di administrasi juga ada 7, di karakter juga ada 7 yang harus dikuasai oleh guru, di keguruan juga ada 7, di kesiswaan juga ada 7, di kelembagaan itu juga ada 7, dan terakhir di keislaman ini juga ada 7. Misalnya fikih pembelajaran ini penting loh di apa namanya di sekolah-sekolah Islam itu fikih pembelajaran itu penting. Jadi tidak hanya fikih sholat, fikih ibadah atau fikih-fikih yang lain, tapi pembelajaran itu ada fikihnya. Nah, ini yang harus di salah satu. Nah, ini juga perlu untuk digarap ya. Makanya banyak sekali sebenarnya yang harus digarap dari seorang guru itu. Ini kalau sampai C kali 7 ya, udah berapa itu? A, B, C, D, E, F, C, 7, 7 kali 7 kan? Udah banyak sekali gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dikuasai oleh seorang guru. Namun, alhamdulillah Edumain memberikan kuncinya di sini. Jadi supaya kita nggak melebar kemana-mana, dia Edumain memberikan temanya untuk diskusi kita di aspek ini, yaitu beginilah seharusnya guru abad 21. Seperti apa itu? Yaitu guru yang mampu menemukan potensi setiap siswa. Jadi setiap siswa itu memiliki potensi. Nah, inilah ciri abad salah satu ciri dari guru abad 21. Yang kedua, setiap siswa karena memiliki potensinya, maka bagaimana siswa itu bisa mengembangkan potensinya melalui kreativitas dan inovasinya. Gitu. Nah, dua ini menjadi kunci untuk kita bahas hari ini. Jadi kita akan membahas pada dua isu ini ya, bukan 7 kali 7 isu tadi itu ya. Jadi bukan 49 isu ya. Tapi apa namanya dua isu ini saja. Jadi sampai jam 9 lebih nanti kita akan membahas dua isu penting ini ya, untuk teman-teman ya. Sebentar saya mute-kan dulu yang mengganggu apa namanya. Ya, semoga nanti tidak terganggu suara-suara krangkling-krangkling ya. Baik, teman-teman, jadi kita akan fokus pada dua isu ini. Isu bagaimana menemukan potensi setiap anak, setiap siswa, setiap anak didik kita. Dan yang kedua, menciptakan kreativitas atau mengembangkan jiwa inovasi siswa tersebut. Dua isu ini yang akan kita fokus untuk kita bedah di malam hari ini. Jadi supaya tidak kemana-mana. Tapi sebenarnya teman-teman boleh mendiskusikan beberapa isu yang tadi yang di atas ya. Wah, diskusi ini silakan saja ya. Tetapi untuk diskusi kita hari ini lebih banyak pada dua isu ini, yaitu potensi setiap siswa dan juga bagaimana mengembangkan inovasi dan kreativitas siswa. Untuk aspek yang pertama, bagaimana menemukan potensi unik setiap siswa. Ya, menemukan potensi unik setiap siswa ini ada satu pendekatan yang menarik ini. Pendekatannya yaitu pendekatan multiple intelligence. Multiple intelligence ini sekali lagi ini betul-betul membooming di abad ini ya, di abad 21 ini. Ini tahun 80-an sebetulnya mulai muncul ya, tapi saat itu baru 6. Mulai sangat berkembang sih memang di tahun 2000-an. 2000-an itu sudah muncul 8, dan di 2020 2020-an ya itu sudah muncul 9. Bahkan 2019 sebetulnya itu sudah muncul 9 multiple intelligence. Nah, ini potensi-potensi yang ada di setiap anak. Bagaimana kita melihat atau mengembangkan potensi-potensi anak itu melalui melihat dengan apa namanya kacamata multiple intelligence ini. Jadi sekali lagi itu isu yang pertama, menemukan
potensi unik setiap siswa. Ini pendekatan yang menurut saya dari kajian-kajian yang ada, menurut saya pendekatan yang sangat baik adalah pendekatan multiple intelligence. Ini sebagai contoh ya, contoh di salah satu sekolah itu dengan inspirasi ya, dengan menginspirasi dari multiple intelligence, lalu melihat setiap anak itu adalah juara. Jadi anak itu juara sesuai dengan potensinya masing-masing. Gitu. Ada yang juara sebagai sang pemimpin, di situ ada nama Naira gitu ya. Emil, sang kiai muda, sang hafiz, sang presiden, sang pengusaha dan yang lainnya. Ini contoh bagaimana kita melihat setiap anak itu memiliki potensi. Sekali lagi setiap anak memiliki potensi yang kita layak untuk kembangkan potensinya itu. Jadi potensi positif ya, karena potensi negatif juga bisa kadang-kadang ditemukan, tapi yang kita kembangkan kan potensi positifnya. Nah, ini salah satu sekolah mengungkapkan model ini. Yang sekolah ini juga saya bina. Jadi eh, apa namanya memunculkan potensi-potensi yang ada dari setiap siswa, sehingga siswa tersebut merasa bahwa saya unggul dalam aspek tertentu dibanding dengan yang lain. Keunggulan inilah yang kemudian menjadikan siswa tersebut menjadi unik, menjadi spesial, dan moga-moga dari keunggulan ini akan membawa dirinya sukses ke depan sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Nah, ini sebenarnya terinspirasi oleh pendekatan multiple intelligence, walaupun ini sudah pengembangan ya, karena di multiple intelligence tidak mengenal hafiz ya, tidak mengenal walaupun hafiz itu diidentikan dengan linguistik tapi beda gitu. Karena nggak cenderung dia cenderung juga menghafal dan itu ada potensi yang lain di intrapersonal ya. Jadi sekali lagi ini sudah pengembangan dari multiple intelligence. Tetapi menarik, yang penting adalah menemukan bakat, menemukan keunggulan, menemukan keunikan dari setiap siswa. Nah, kuncinya sebetulnya dengan pendekatan multiple intelligence ini, semua siswa itu berprestasi. Ini kunci. Kunci bahwa setiap anak itu berprestasi menggunakan pendekatan multiple intelligence. Nah, kalau kita lihat multiple intelligence itu sebenarnya ada 9. Per hari ini ya ada 9 ya. Jadi dimungkinkan ada berkembang terus. Gartner mengembangkan terus konsep ini. Yang saya pahami sampai hari ini itu ada 9. Sebelumnya 8 dan sebelumnya 6. Sempat posisi 3 tapi saat itu belum terpublikasikan. Mulai terpublikasikan oleh Gartner itu di posisi 6. 6 mulai mencetak bukunya. Lalu kemudian setelah itu dikembangkan lagi menjadi 8 dan 8 kemudian dikembangkan lagi menjadi 9. Jadi ada potensi akan berkembang terus potensi multiple intelligence ini oleh Gardner ya, yang kemudian dikembangkan dalam pendidikan oleh Thomas Armstrong. Nah, Thomas Armstrong itulah yang kemudian punya program-program untuk bagaimana implementasi multiple intelligence atau MI ini atau kecerdasan majemuk ini di lembaga pendidikan. Karena Armstrong itu yang kemudian mengembangkan ya, yang kemudian muncul tokoh-tokoh di Indonesia yang didikan langsung beliau, misalnya Munif Khotib ya, tapi sudah meninggal. Itu cukup apa namanya, cukup serius dalam pengembangan multiple intelligence ini. Nah, jadi multiple intelligence ini adalah cara bagaimana kita melihat potensi dari setiap anak. Nah, sekali lagi di sini ada 9 yang dikembangkan potensinya dan potensi yang terakhir yang dikembangkan oleh Gardner adalah eksistensial. Jadi kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan eksistensial ini pun jadi diskusi ya. Armstrong tidak tidak merekomendasikan, belum merekomendasikan untuk kecerdasan yang ke-9 ini menjadi hal yang dikembangkan di dunia pendidikan.
Jangan dulu gitu kata Armstrong. Jadi kalau bisa 8 dulu. Makanya yang dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan dikenal dengan 8 kecerdasan. Walaupun sebenarnya Kak Dar sendiri mengembangkan sudah 9. 9 kecerdasan itu nanti saya akan jelaskan ya secara umum dan saya yakin teman-teman juga sudah menguasai akan 9 kecerdasan ini. Tapi prinsipnya 9 kecerdasan ini itu dimiliki oleh setiap orang. Jadi setiap siswa itu sebenarnya memiliki potensi 9 kecerdasan ini. Setiap siswa itu berpotensi memiliki 9 kecerdasan ini. Dan setiap siswa atau setiap orang punya kesempatan memaksimalkan potensi itu. Ya. Jadi kesempatan untuk memaksimalkan itu sebenarnya kalau menurut teori ini sama antara satu siswa dengan siswa yang lain. Punya kesempatan yang sama untuk dikembangkannya. Dengan demikian maka ketika anak kita itu masih umur balita, umur ini ya, umur sekolah TK, SD, itu sebaiknya dikembangkan semuanya, sembilan-sembilannya itu. Semua sembilan-sembilannya dikembangkan. Nah, namun ketika semakin ke atas, maka semakin spesifik dia, semakin spesifik. Jadi ketika apa namanya TK itu semuanya baik kinestetiknya, baik linguistiknya, spasialnya itu semua diungkap. Tapi ketika SD sudah kelihatan itu tidak semuanya terlihat menonjol. Nanti akan kelihatan satu, dua, tiga yang menonjol. Tidak satu tentu, ada tiga atau empat yang menonjol. Ketika SMP udah kelihatan cuma dua, tiga gitu ya. SMA satu. Mulai satu kelihatan menonjol di SMA, lalu di perguruan tinggi sudah mulai fokus pada isu satu, kecerdasan. Ya bisa jadi memang dua, ada mungkin dua, tiga, tapi pengembangannya kalau bisa memang lebih spesifik lagi. Semakin ke atas semakin spesifik. Nah, jadi sebenarnya setiap anak itu memiliki apa namanya potensi 9 kecerdasan ini dari awalnya, tapi kemudian berkembangnya menjadi lebih spesifik. Kalau kita lihat sekarang, misalnya kita eh, pasti paham para pemain bola ya, misalnya kayak Ronaldo, Messi, itu sudah kelihatan kemampuan apa kinestetiknya harus kelihatan. Tapi di waktu TK itu potensi semuanya sebenarnya dikembangkan. Mungkin Messi dan Ronaldo udah kelihatan maksimalnya di SD dan selanjutnya. Baik, jadi kalau kita lihat nih ya teman-teman ya, dari 9 kecerdasan ini atau 8 kecerdasan ini, maka kita akan lihat sebenarnya setiap anak itu memiliki potensi ya. Jadi misalnya kita ketemu anak kita yang kalau belajar itu dia serius, ya serius mendengarkan apa yang disampaikan ya oleh gurunya. Jadi ada anak yang sangat serius fokus pada gurunya. Nah, ini anak ini biasanya sangat kalau kita bilang akademik ya, dia ranking, potensinya bagusnya biasanya dia punya kemampuan intrapersonal yang bagus. Kemampuan untuk konsentrasi diri, mengatur dirinya yang bagus. Sehingga dia betul-betul ya orang dianggapnya anak pinter gitu ya. Anak pinter. Tetapi ada juga anak kita yang mungkin ya, mungkin kepintarannya tidak tidak juara satu, tidak ranking umum gitu ya. Tapi dia baik sama teman-temannya. Dia itu gaul banget deh gitu. Teman-temannya itu seneng banget kalau main sama dia. Nah, berbeda dengan yang intrapersonal tadi, biasanya dia nggak banyak teman. Dia di perpustakaan, baca buku, konsentrasi. Waktu istirahat pun dipakai untuk baca gitu ya. Nah, ada juga ada yang kemampuannya itu dia baik banget sama teman-temannya. Ya, waktu istirahat dia gunakan untuk bermain bersama temannya, teman-temannya datengin ke dia gitu ya. Baik banget lah dia. Bahkan kadang-kadang juga di waktu belajar teman-teman tetap ngajak ngobrol gitu. Jadi makanya anak ini kadang-kadang juga disebut sebagai anak yang sociable ya, yang pintar banget bergaul. Nah ini potensinya kalau menurut multiple intelligence adalah kemampuan interpersonal. Nah biasanya kemampuan-kemampuan interpersonal ini nanti akan jadi politikus ya. Ya kalau kita lihat sekarang partai-partai politik ya luar biasa ya.
nggak ada yang nyangka misalnya Anies Baswedan bareng sama Cak Imin misalnya gitu ya. Gitu ya. Prediksi-prediksi kayak gitu tuh. Nah ini juga sudah ada isu Ganjar nanti sama Anies Baswedan. Waduh, ada anak-anak ini memang apa namanya kemampuan-kemampuan interpersonal mereka sudah di luar batas apa namanya kemampuan umumnya orang di lapangan. Gitu. Nah jadi itulah itulah interpersonal ya. Itulah dunia politik ya kadang-kadang ya kan. Kalau kita lihat PKB sama PKS itu kan susah untuk gabung ya, tapi sekarang bisa gabung. Nah, ini menarik ya. Jadi sekali lagi kemampuan interpersonal ini banyak dimiliki oleh anak-anak kita yang kemudian dilabeli oleh beberapa guru disebut dengan anak soleh. Anak soleh itu anak yang baik sama teman-temannya ya, anak yang dia digemari oleh teman-temannya dan yang lain. Sementara kalau anak intrapersonal itu anak yang cerdas. Nah, sebenarnya tidak hanya anak cerdas, anak pinter dan anak soleh gitu ya. Kalau kita kenalkan hanya dua anak itu ya, anak pinter dan anak soleh. Sebenarnya ada anak-anak yang lain ya. Misalnya nanti kita akan ketemu intrapersonal dengan logik matematik. Ya. Logik matematikal itu juga cerdas itu biasanya anak cerdas banget itu. Ya, kemampuan apa namanya jago matematika, jago jago ngitung gitu ya, analisanya dapet itu biasanya anak-anak yang cerdas juga itu. Nah, itu sudah agak dekat itu antara intrapersonal dengan anak-anak yang apa namanya logik matematik. Nah, kalau kita coba bahas ya dari nomor 1 sampai 8. Jadi yang pertama adalah anak yang kemampuan linguistiknya bagus, yaitu kemampuan yang berpikir dalam bentuk kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Kemampuan linguistik ini sebenarnya ini sangat potensial di kita di apa namanya di budaya bangsa Indonesia atau kata-kata orang ini budaya Timur ini sebenarnya sangat potensial. Mengapa? Karena kemampuan ini, kemampuan linguistik ini benar-benar kemampuan yang inherent dalam tradisi budaya kita. Contoh begini, kita kalau mau jalan-jalan, kemana aja kita mau jalan-jalan gitu ya, sudah dikasih tahu jalurnya begini, pakai Google Map juga kita pakai gitu ya. Wah, ini nanti nikung ada pertigaan ke kanan dan macam-macam udah dikasih tahu berapa menit nyampe di lokasi, udah dikasih tahu semua. Tapi kadang-kadang kita masih belum percaya tuh, masih buka kaca mobil kemudian kita tanya, masih buka kaca helm kemudian kita tanya, Pak ini betul jalan ke sini ya? Pak ini betul daerah sini, ini Pak ini betul ya? Jadi tradisi bertanya, tradisi menggunakan bahasa lisan, ini kita banget gitu. Makanya wajar kalau orang Indonesia itu kemampuan bicaranya super ya. Nah, kalau kita lihat misalnya apa pidatonya kemampuan pidatonya Soekarno ya, wah itu kan luar biasa ya. Itu ya kalau orang zaman dulu itu dengar Soekarno ngomong itu bisa berjam-jam berdiri tidak ada masalah. Sama sekarang dengan konteks yang berbeda ya, dengan konteks yang berbeda, tapi kemampuan linguistiknya bagus ya, kayak Habib siapa itu Habib Rizik gitu ya. Walaupun Habib Rizik dengan apa namanya eh, pengikut Habib Rizik dengan pengikutnya Soekarno kan beda. Itu. Tapi kemampuan linguistiknya itu luar biasa. Ya, kalau Habib Rizik pidato atau ceramah itu orang berdiri 1 jam itu bisa menikmati itu. Ya, itu adalah kemampuan eh, linguistik. Nah, tentu kemampuan linguistik ini tidak hanya bahasa dalam bentuk lisan ya, tapi juga bahasa tertulis. Nah, jadi kemampuan menggunakan bahasa ini sangat luar biasa nanti ke depannya anak-anak kita. Jadi, jadi tadi ya politikus ya kalau kita dengar ceramahnya Anies Baswedan gitu, wah luar biasa ya. Idenya selalu ide-ide segar. Terus kemudian ini ya saya tidak akan masuk ke ranah politik, tapi prinsipnya apa namanya kemampuan linguistik ini kemampuan yang menarik untuk dikembangkan dari anak-anak kita yang tidak pernah berhenti untuk bicara.
Kemudian yang kedua adalah kemampuan logik matematik, yaitu kemampuan dalam menghitung, mengukur, mempertimbangkan proporsional, proporsi tertentu dan hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi matematis. Jadi orang-orang kemampuan logik matematis ini kemampuannya itu eh, eh, lebih memberikan solusi-solusi, ya. Jadi anak-anak kita ini biasanya sih memang anak ini memang lumayan cerdas, ranking gitu ya, ini identik dengan anak-anak ini, anak-anak yang logik matematik ini. Jadi anak-anak ini memang solutif banget untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi kalau lihat aja kalau kita ngajar dan macam-macam, mereka dikumpulin oleh anak-anak yang lain. Ini gimana solusinya? Ini rumusnya kayak mana? Itu kalau matematis ya. Kemudian yang ketiga adalah spasial. Spasial intelligence ini adalah kemampuan membangun kapasitas untuk berpikir dalam tiga cara dimensi. Jadi eh, melukis, ya, menggambar itu bagian dari kemampuan-kemampuan spasial. Jadi kemampuan spasial ini menarik sebetulnya karena para pelukis atau mendesain rumah, desain interior, desain apa namanya eksterior, ya, landscape. Wah, itu kan luar biasa. Itu dibutuhkan betul di masyarakat. Dan ini anak-anak spasial. Anak-anak spasial. Ini bagaimana cara mengajarkannya nanti kita lihat. Kemudian yang keempat adalah body kinesthetic. Body kinesthetic ini kemampuan seseorang dalam menggunakan fisiknya, ya. Keterampilan-keterampilan fisik. Terutama keterampilan fisik yang halus, ya. Nah, jadi apa namanya, kemampuan menggunakan kaki dengan maksimal, tangan dengan maksimal. Para atlet, para olahragawan itu adalah orang-orang yang body kinesthetic. Nah, ini biasanya yang body kinesthetic ini agak sedikit bertentangan dengan logik matematis, biasanya, gitu. Mengapa? Karena dia sukanya olahraga, aja main, gitu ya, aktif, gitu ya. Jadi nggak bisa konsentrasi lama, gitu ya, pokoknya menjemukan kalau. Nah, ini adalah ciri-ciri anak body kinesthetic. Nah, ini sering dibully ini oleh guru-guru kadang-kadang, ya. Tapi bulinya bukan bully kepada anak yang bersangkutan, tapi didiskusi di rapat-rapat dewan guru, ya. Kadang-kadang konsentrasinya dia nggak paham, ini nggak paham. Tapi kalau suruh olahraga cepet-cepet. Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah musical intelligence. Ini kemampuan apa namanya yang sensitif dengan titik nada, melodi, ritme, nada, dan yang lainnya. Nah, ini banyak ya kita menemukan anak-anak yang kemampuan musikalnya bagus. Ya, baik menggunakan alat musiknya maupun apa namanya menciptakan nada-nada, ya, ketika mengajar itu ada nada-nadanya gitu. Nah, ini senang sekali. Ya, anak-anak TK itu kan ngapalin apa aja dinadain kan, kira-kira gitu. Tidak harus dengan alat musik. Kemudian selanjutnya adalah interpersonal tadi yang saya sampaikan, kemudian intrapersonal, kemampuan pada mengolah dirinya, dan yang terakhir adalah naturalistic intelligence. Mengeksplor alam, ya, spesies-spesies itu. Jadi kalau kita lihat misalnya kecintaan pada alam, ini sekolah-sekolah alam itu banyak sekali, itu kemampuan naturalistik intelijennya sangat serius di sekolah tersebut. Nah, jadi inilah potensi dari setiap anak. Jadi kalau kita melihat anak itu dengan menggunakan 8 potensi ini, insya Allah setiap anak itu akan punya keunggulan, akan punya keunikan. Insya Allah. Jadi kita tidak kemudian menjudgment anak, ya. Jadi misalnya ada anak kita yang ngobrol terus, ya, ketika ngajar ada aja yang diobrolin. Kita langsung berpikir, ya. Kalau kita berpikir logik matematis, ya, kita berpikir logik matematis, maka kita akan marah. Tapi kalau kita berpikir interpersonal intelligence, maka kita akan bangga betul. Luar biasa ini anak ini. Luar biasa ini kemampuan interpersonalnya, meyakinkannya luar biasa. Saya untuk ngajar itu mempersiapkan materi dari kemarin, tapi nggak begitu dengar sama anak-anak yang lain. Dia nggak perlu menyiapkan materi, tapi teman-temannya pada dengerin dia, gitu. Kita perlu belajar dari anak tersebut. Ketika kita tanya, kamu cerita apa sih, nak? Kok teman-temanmu itu tertarik terus dengan cerita-ceritamu, gitu. Semalam, Pak, saya cerita tentang hantu, misalnya apalah, gitu ya.
Jadi dia mampu mengkontekskan. Nah, ini kemampuan anak-anak interpersonal. Jadi kita bangga ya. Saya sendiri ketika ngajar ada anak ribut itu tuh langsung saya switch. Saya jadikan ini interpersonal intelligence. Itu jadi saya senang, langsung senyum, langsung senyum. Ya, makasih ya kamu udah bikin kelas tidak ngantuk ya, teman-teman jadi tidak ngantuk. Tapi bisa nggak kamu ceritakan apa yang kamu obrolin tadi, misalnya gitu. Nah, ini sekali lagi ketika kita menemukan yang kebanyakan orang merasa bahwa itu rugi ya, karena ngobrol. Ya, pelajaran matematika seringnya kalau anak ngobrol itu gurunya komennya, nak, jangankan kamu ngobrol, kamu dengerin dengan serius saja belum tentu kamu paham, nak. Apalagi tambah ngobrol gitu. Nah, kadang-kadang kita langsung marah saja. Karena sekali lagi pendekatannya logik matematis. Tapi kalau kita langsung berpikir interpersonal, maka kita akan merasa bersyukur punya anak yang punya kemampuan itu. Baik, teman-teman, kita akan masuk di terakhir, ya, bukan di terakhir. Tadi kan di sini ada 8 ya, padahal kenyataannya kan awalnya 9. Kenapa di sini ada 8? Nah, yang terakhir itu yang lagi dikembangkan oleh Gardner sudah selesai, tapi belum dimasukkan ke ranah pendidikan adalah yang eksistensial ini. Jadi eksistensial ini belum bisa dikembangkan dalam dunia pendidikan dalam arti apa namanya Armstrong ya, Armstrong itu belum belum mengembangkan ini ya. Tapi Gardnernya sendiri sudah tepat ya. Mengapa? Karena eksistensial ini agak susah betul karena eksistensial ini kalau kita lihat ya, kemampuan menempatkan diri dengan hubungan dengan berbagai aspek eksistensi manusia, makna hidup, arti kematian, nasib dunia, fisik dan psikologis serta pengalaman mendalam lainnya. Siapa diri kita, apakah hidup ini itu mendalam betul. Nah, orang-orang eksistensialis ini adalah orang-orang yang totalitas hidupnya untuk itu. Beberapa menyebutnya eksistensialis ini adalah para nabi. Jadi coba kita bayangkan secara logik ya, para nabi itu totalitas hidupnya untuk akhirat. Gitu. Para nabi itu total untuk akhirat. Dia nggak mau digaji ya, ya ngajar di mana-mana juga nggak mau digaji, udah untungan tuh. Orang mau dengerin ceramahnya, dakwahnya udah untungan. Dikasih uang juga nggak mau gitu ya. Jadi benar-benar untuk akhirat aja, untuk supaya semua orang itu bertauhid kepada Allah. Itu para nabi begitu. Itu kalau orang melihatnya secara matematis, secara 8 kecerdasan di atas itu nggak ketemu. Ini orang apa ini gitu. Gitu. Nah, jadi benar-benar inilah eksistensialis. Makanya agak susah mengajarkan anak-anak kita untuk jadi nabi, kira-kira gitu ya. Walaupun berpotensi mendekatkan diri kepada karakter-karakter nabi ya. Nah, tapi ini yang kadang sering disalahpahami. Eksistensialis itu cenderung kecerdasan agama, tidak. Kecerdasan eksistensialis ini juga kecerdasan kepada orang yang anti agama. Kita kenal misalnya di Gardner ini menyebut misalnya Kierkegaard. Kierkegaard itu apa orang yang anti agama. Dia sama dengan nabi, tapi nabi dalam konteks bukan nabi ya, tapi anti nabi gitu. Jadi kemana-mana nih Kierkegaard itu apa menyampaikan kepada semua orang jangan percaya sama Tuhan. Kamu dibodohi dengan adanya Tuhan itu. Dia kemana-mana menyampaikan tentang itu dan dia nggak mau dibayar juga untuk itu. Jadi ada juga yang kayak gitu. Dan ada juga yang totalitas untuk ini disebut juga dalam kecerdasan eksistensialis ini adalah apa namanya Hitler. Hitler itu juga eksistensialis gitu. Dia dengan rasisnya ya, dengan fasisnya yang sangat kuat sekali, gitu. Sampai totalitas kehidupannya untuk itu. Gitu. Nah ini yang disebut dengan eksistensialis. Inilah yang agak susah untuk diajarkan ke anak-anak karena akan kaku dia dalam dunianya itu. Nah, kita akan menemukan misalnya seorang eksistensialis misalnya dalam konteks keindonesiaan ya, dia sangat Indonesia. Pokoknya kalau di luar Indonesia nggak mau, ya, mau fokus Indonesia misalnya gitu ya. Sekali Indonesia tetap Indonesia. Ini kita akan berpotensi eksistensialis juga. Gitu. NKRI harga mati. Nah, itu kan ciri-ciri nanti masuk ke eksistensialis. Jadi eksistensialis ini ada isu tertentu yang kemudian dia totalitas di situ. Gitu. Fokus di situ. Nah, totalitas di satu aspek tertentu itu
yang disebut dengan eksistensialis. Jadi tidak harus agama ya, tapi aspek-aspek. Nah ini yang kemudian Gardner sudah oke, sudah finish, sudah selesai dengan kecerdasan ini, tetapi apa namanya Armstrong yang mengaplikasikan dunia pendidikan ragu. Kayaknya jangan dulu deh ini karena cukup susah untuk diaplikasikan. Nah, ini adalah kalau kita sudah menemukan anak-anak kita dengan potensinya masing-masing ya. Kita sudah menemukan anak kita dengan potensinya masing-masing. Potensi dia itu ternyata interpersonal. Ngomong terus nggak pernah berhenti-berhenti. Potensinya ini matematis, cerdas gitu ya. Eh, Terus potensinya ini intrapersonal ya. Dia eh, kemampuan untuk mengelola dirinya ya sangat baik. Nah, kemampuan ini potensinya musik. Ya, kita udah ketemu nih anak-anak ini. Nah, bagaimana cara kita ngajarin mereka? Nah, inilah cara-caranya ya. Saya tidak mengungkap secara detail, tapi nanti kita bisa diskusikan. Inilah cara-cara. Jadi kalau linguistik itu cara kita ngajarin dia adalah dengan cara bercerita. Jadi ceramah itu bagus sebetulnya. Cerita itu bagus bagi anak linguistik. Jadi di ceramah itu seneng anak linguistik gitu. Gitu. Kita lihat nih ada orang yang kita sebagai laki-laki misalnya sholat Jumat ada ada jamaah yang dengerin serius gitu. Tapi ada juga yang tidur. Kayaknya lebih banyak yang tidur daripada yang jadi kemampuan linguistik itu bagi orang-orang tertentu itu diceramain senang, diceritain tuh senang gitu. Curah gagasan, publikasi, menulis, jurnal, merekam dan yang lain. Kemudian yang kedua matematis. Ini membuat klasifikasi, penalaran, kalkulasi, heuristik, Sokratis dan macam-macam. Ini juga metode-metode yang tepat untuk matematis. Spasial, visualisasi, bikin warna-warna, musikal. Jadi kan pembelajarannya berirama, ya. Kemudian kinestetik, apa hands on, ya tampil jadi teater kira-kira gitu. Interpersonal berbagi diskusi dan yang lain. Intrapersonal suruh refleksi anak kita. Terus naturalistik suruh jalan-jalan, dekorasi, lihat eko tadi, lihat di luar dan yang lain. Nah ini adalah ciri-ciri atau cara-cara untuk mengajari sesuai dengan anak potensinya masing-masing. Jadi pertama temukan potensi setiap anak kita ini cenderung apa. Jadi mungkin banyak guru mengatakan dia penuh dengan kelemahan. Tetapi kita jadinya menemukan kelebihannya. Oh, dia ternyata spasial. Oh, ternyata dia kinestetik. Oh, ternyata dia interpersonal dan yang lain. Nah, setelah kita menemukan itu, ajarin dengan cara-cara ini. Nah, kalau teman-teman mengajarkan dengan cara-cara ini, insya Allah dia merasakan, yes, aku menemukan guru yang tepat. Nah, sekali lagi itu aspek pertama, bagaimana kita menemukan apa namanya keunikan atau keunggulan setiap anak. Saya agak yakin kalau kita melihat anak dengan kecerdasan majemuk tadi atau multiple intelligence tadi, maka optimis saya, teman-teman akan melihat potensi dari anak itu dan teman-teman akan mengembangkan potensi itu dan teman-teman akan bangga dengan semua anak. Beneran, beneran. Ini saya sendiri sudah mengaplikasikan sering sekali ya. Jadi ketika anak apa namanya saya ketemu dengan anak-anak itu eh, semua anak membanggakan. Beneran deh. Ini tidak tidak hanya omong kosong. Semua anak membanggakan sesuai dengan potensinya masing-masing. Ketika kita mendekati dengan multiple intelligence. Dan berulang kali saya kalau dengan teman-teman, dewan guru, para kepala sekolah gitu ya, apa namanya menemukan anak-anak yang lumayan bandel gitu ya, curhatan dari orang tua yang anak saya itu bandel gini 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 gini, tapi ketika di saat yang sama saya menemukan potensi yang luar biasa. Nah, biasanya kemudian orang jadi menyadari bahwa oh ternyata anak saya potensinya di sini, oh ternyata di sini. Nah, itu sebenarnya saya hanya menggunakan pendekatan multiple intelligence dalam memahami itu. Jadi sebenarnya tidak pakai teori berat-berat gitu ya. Hanya dengan multiple intelligence. Jadi kita pahami masing-masing itu dari 8 itu. Ya moga-moga bisa 9. Ya, tapi agak susah yang nomor 9. 8 tadi kita kuasai. Nah kalau kita sudah kuasai yang 8 itu,
baru kita melihat anak dengan menggunakan 8. Tadi insya Allah kita akan ketemu. Insya Allah ya, itu yang pertama. Nah, bagaimana lalu kalau kita sudah menemukan anak-anak ini beragam, potensinya beragam, anak-anak ini punya kemampuan yang keunikan, punya keunggulan masing-masing, bagaimana lalu anak-anak itu bisa berkreatif, berinovasi. Jadi membangkitkan semangat kreatif inovatif dari anak-anak itu. Gimana caranya? Nah, teori menurut saya yang menarik untuk dieksplor adalah PBL. PBL ini adalah cara untuk membangkitkan inovasi dan kreativitas anak-anak kita. PBL dalam ini adalah project based learning ya, bukan problem based learning ya. Problem based learning juga PBL juga gitu ya. Tapi di sini maksudnya project based learning. Dua isu ini yang menjadi apa namanya rekomendasi serius dari kurikulum Merdeka, kurikulum terbaru kita. Yang pertama sekali lagi multiple intelligence, di mana di paradigma barunya menyebutkan bahwa fokus pada siswa dan siswa itu artinya salah satunya multiple intelligence. Dan yang kedua adalah kita akan ketemu nanti P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, itu project gitu. Dan kegiatan-kegiatan proyek yang lain. Nah, kita akan ungkap sedikit tentang proyek ini. Nah, proyek ini sekali lagi teman-teman, eh, sebuah pendekatan. Nah, kita coba explore ya sekarang masuk ke proyek. Proyek ini sebuah pendekatan atau metode pembelajaran yang memberikan ruang kemandirian dan kreativitas tinggi. Nah, ini kuncinya itu ya, kemandirian kreativitas tinggi. Kemandirian kreativitas tinggi pada anak didik untuk menyelesaikan produk yang diarahkan oleh guru. Memang ada kunci di sini diarahkan oleh guru, betul. Jadi ada kata diarahkan oleh guru, tetapi harus dipastikan ini kreatif yang tinggi, kemandirian dan kreatif. Nah, kadang-kadang guru bagi yang memahami proyek ini, guru itu mengarahkan proyeknya harus begini, ini jadi masalah gitu. Jadi ketika bikin sesuatu tuh harus begini gitu. Ketika project sekarang kita bikin gambar mobil gitu. Ya harus ban harus hitam karena nggak ada ban warna orange nah kira-kira gitu itu memaksakan. Jangan biarkan saja anak-anak berkreasi ya. Biarkan anak-anak mandiri dan berkreatif. Yang penting kita tanyakan dan apa alasannya dia bisa jawab gitu. Jadi inilah yang penting ya bahwa memang diarahkan oleh guru tapi guru mengarahkan untuk kemandirian dan kreativitas. Jadi project ya, untuk menghasilkan produk. Nah, project ini, teman-teman, ada setidaknya ya, kalau bisa itu 6 tahapan ini. Nah, jadi kita mengajar dengan pendekatan project ini setidaknya kalau bisa 6 tahapan ini. Tahapan pertama adalah mulai dengan memberikan pertanyaan. Pertanyaan, yang itu dari pertanyaan itu nanti akan ketahuan ini sebenarnya projectnya itu dalam produk apa. Nah, produk kan ada model 3. Jadi nanti saya sampaikan produk. Jadi ada produk dalam bentuk prakarya, ada produk dalam bentuk karya tulis, dan produk dalam karya digital. Ya, jadi produk tidak harus satu ya. Prakaryanya pun tidak harus satu, bisa macam-macam, terserah tergantung pada pertanyaannya. Kemudian diminta anak-anak kita, baik berkelompok maupun sendiri, untuk mendesain perencanaannya. Perencanaan proyek itu seperti apa didesain. Kemudian bikin jadwalnya, kapan mulai ngumpulin datanya, gitu kira-kira gitu. Kapan menyusunnya, kapan mempresentasikannya dan yang lain. Kemudian kita memantau peserta didik dan kemajuan proyeknya. Jadi harus ada pantauan. Baiknya ada pantauan. Jadi day by day kita lihat, jam by jam kita lihat, detik, menit kita lihat progresnya gitu ya. Supaya kita lihat proses yang dilalui oleh anak itu. Kemudian pastikan menilai hasilnya, karena kan anak-anak udah capek ya. Jadi kita harus hargai. Dan yang terakhir, mengevaluasi pengalaman. Proses pengalaman itu kita evaluasi. Jadi ini 6 tahapan untuk project. Nah, ini kalau kita lihat, project itu sebenarnya ada dalam 3 bentuk ya. Jadi tidak selamanya project itu prakarya. Ya, hasil dari proyek itu tidak selamanya berproduk prakarya, tapi bisa juga produk karya tulis, buka karya teknologi. Karena teknologi ini yang penting sebetulnya karena
flyer, video dan yang lainnya ini penting untuk dikembangkan. Nah, ini beberapa pertanyaan ya. Kalau pertanyaannya tentang bagaimana dampak pencemaran lingkungan terhadap organisme, nah ini biasanya nanti produknya berbentuk karya tulis. Terus ke bawah. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana hubungan praktek wudhu dengan mubazir ya, anak-anak itu kan kadang-kadang wudhunya asal-asalan gitu ya. Ini bisa dengan produk karya tulis, ya. Tapi juga Ya, bisa dengan produk apa namanya aspek yang lain ya. Tapi dari pertanyaan ini sudah ketahuan modelnya seperti apa. Nah, ketika karya tulis itu tidak harus dalam bentuk paper, tapi bisa bentuk dalam PowerPoint, bisa bentuk dalam hasilnya. Silakan aja anak-anak untuk berkreasi saja sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini kreativitas akan muncul dari situ. Nah, ini kalau kita lihat nih foto-foto produk anak-anak ya. Nah, ini produk-produk ini adalah produk yang kebanyakan dihasilkan dari P5. Loh, lalu bedanya apa antara P5 dengan PBL? Nah, nanti saya akan sampaikan. Tapi ini menarik sekali. Jadi apa namanya anak-anak punya hasil karya beragam gitu ya. Sesuai dengan Bu Guru mengarahkan, tapi untuk bentuknya seperti apa silakan anak-anak berkreasi kira-kira gitu. Nah, ini adalah kreativitas dimunculkan dari anak-anak dengan pendekatan PBL. Jadi insya Allah kreativitasnya akan muncul betul. Saya sebagai guru kadang-kadang saya mengajar juga ketika anak-anak kita berikan proyek tertentu kadang-kadang saya surprise aja kok dia bisa bikin ini ya, saya nggak kebayang itu gitu, kita sebagai gurunya nggak kebayang juga, tetapi memang sesuai dengan yang kita mintakan gitu. Jadi misalnya bayangan saya bikin PowerPoint, ternyata anak kita ada yang bikin TikTok gitu ya, ada yang bikin video, bikin yang lain ya, jadi nggak kebayang oleh kita, tapi kita support itu. Karena anak kita lebih cepat bikin TikTok daripada dalam kasus saya ya, daripada bikin PowerPoint lebih cepat TikTok misalnya gitu. Ya silakan saja itu produknya dua-duanya apa teknologi ya. Satunya PPT, satunya TikTok. Nah, lalu apa perbedaannya dengan P5? Ini kan ada sama-sama project nih. Jadi PBL dan P5 ini sama-sama project. Keduanya, sekali lagi, persamaannya ya, keduanya PBL Project Based Learning dan P5 Project Penguatan Profil Pancasila, Profil Pelajar Pancasila. Keduanya sama-sama dalam bentuk project yang dikerjakan siswa untuk menghasilkan produk. Baik itu produknya dalam bentuk karya teknologi, karya tulis maupun prakarya. Ini kesamaannya, sama-sama project, sama-sama menghasilkan produk. Makanya yang tampilan di atas ini ada ini ada dalam bentuk PBL dan ini ada dalam bentuk P5 gitu. Namun perbedaan esensial ketika PBL itu fokus pada pemahaman materi. Nah, biasanya itu dilakukan oleh satu orang guru ngajar, misalnya guru bahasa Inggris, ya. Dia hanya bagaimana anak-anak paham tentang apa namanya tentang materi ajar bahasa Inggris saja, gitu. Sementara kalau P5 itu bukan untuk memahami materi fokusnya, tapi untuk penumbuhan karakter, terutama 6 karakter profil Pancasila. Jadi P5 itu penumbuhan karakter, sementara kalau PBL itu lebih kepada pemahaman akan materi ajar. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan project. Nah, itu mungkin teman-teman untuk sesi hari ini dan saya memberikan satu ini ya project ya, apa namanya satu PR ya. PR untuk teman-teman. Ini PR-nya nih. Jadi mohon teman-teman berkenan untuk nanti kita diskusikan di forum grup, kan kita ada grup WA ya. Nah, kita nanti diskusikan di situ tuh. Jadi mohon untuk teman-teman yang ada di grup WA untuk menemukan nih pertanyaannya adalah tugasnya tidak harus sekarang, tapi nanti kita diskusikan di grup WA. Temukan siswa yang awalnya dipermasalahkan. Sekali lagi yang awalnya dipermasalahkan. Dipermasalahkan oleh para dewan guru. Jadi guru-guru kalau rapat itu membahas siswa tersebut. Nah, awalnya dipermasalahkan oleh hampir semua guru. Namun kita ya teman-teman semua justru menemukan hal yang diunggulkan dari siswa tersebut. Nah ya nama siswanya boleh disebutin namanya boleh, boleh inisial juga boleh ya.
Jadi nanti kita diskusikan di grup WA. Mohon untuk teman-teman bisa menemukan contoh satu atau dua siswa yang awalnya dipermasalahkan. Anaknya suka terlambat, gangguin temennya belajar, misalnya apalah, silakan saja. Yang di hampir rapat-rapat guru itu tersebut nama dia. Ya, kalau udah nama dia udah lemes semualah kira-kira gitu. Tapi teman-teman justru menemukan hal yang diunggulkan dari siswa tersebut. Nah, ini nanti kita diskusikan di forum kita punya grup PA karena sayang sekali kalau grup PA kita tidak manfaatkan untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi materi yang kita diskusikan di beberapa kali pertemuan ke depan. Baik itu teman-teman untuk diskusi kita untuk pengantar supaya kita nanti bisa lebih dalam. Silakan saya kembalikan ke moderator untuk memimpin jalannya diskusi kita ke depan terkait dengan sekali lagi bagaimana menumbuhkan apa namanya mencari keunggulan dari setiap anak itu yang mungkin semua orang menganggapnya dia tidak punya keunggulan tapi kita menemukannya atau semua orang sudah menemukan dia keunggulannya dan kita semakin kuat dengan temuan kita dan itu menggunakan pendekatan multiple intelligence. Dan yang kedua, ketika kita sudah mendapatkannya kecerdasan anak-anak kita, maka bagaimana kita membangun apa namanya kreativitas anak-anak tersebut, yaitu dengan menggunakan pendekatan PPL. Semoga multiple intelligence dan PPL ini bisa menjadi diskusi kita. Pak Jeremy ya, silakan Pak Jeremy untuk leading diskusi kita. Baik, syukuran jazakallah khair pada Pak Dokter Supangat. Sebelumnya izin bertanya nih Pak Dokter, tadi ada buku bagaimana kira-kira mendapatkannya Pak Dokter yang tadi awal tadi yang banyak apa eh, poin-poinnya yang awal ada yang japri Baik, ke admin. oke siap. Nanti kita akan saya sampaikan ke bagian EduMind ya. Prinsipnya itu buku sederhana saja. Jadi begini, saya itu kan merasa banyak sekolah sebenarnya apa saja sih yang harus dikuasai guru, terutama di sekolah Islam ya, karena memang konsentrasi saya di sekolah Islam. Di sekolah Islam ini harusnya guru-guru itu menguasai apa aja gitu. Nah, itu saya kumpulkan semua ada sekitar 50 ya, 50 materi yang sebaiknya dikuasai oleh guru. Insya Allah kalau menguasai itu guru-guru insya Allah bisa kita andalkan. Karena saya tidak belum menemukan guru buku yang komprehensif ya. Yang saya temukan misalnya guru harapan dari guru dari Kemendikbud ya, yang 4 kriteria itu ya pedagogik, sosial, personal dan profesional gitu ya. Ya hanya itu gitu. Nah kita ini sebagai sekolah Islam harusnya yang apa aja. Apalagi semakin ke sini kan sekarang kurikulum Merdeka mulai muncul dan yang lain. Jadi sesuai dengan konteks sekarang ini apa saja. Nanti saya akan diskusikan dengan teman-teman di Dumen. Tapi itu buku sederhana ya, bukan buku cetak, buku PDF aja. Begitu Ustaz Jeremy. Ya, baik Pak Dokter syukuran atas jawabannya. Eh Silakan kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang ingin bertanya untuk apa nih tombol reaction yang nanti silakan untuk menampilkan eh, video ataupun tidak boleh silakan. Dan sekali lagi silakan untuk mengisi presensi atau daftar hadir pada malam hari ini. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ya, Pak Yudi dari Anajah Bekasi. Silakan Pak Yudi. Mas Jazakallah khairan, terima kasih Mas Juremi. Mohon izin, Dokter, ini kali kedua pertemuan saya dengan Bapak Dokter Supangat setelah sebelumnya Salah. Silakan Ustaz Yudi, silakan. Ada dua pertanyaan nih Pak Dokter. Mohon izin, yang pertama, apakah deteksi itu selalu harus dilakukan di awal tahun dia masuk di tingkat awal,
di tingkat 1 misal untuk tingkat MTS, atau di kelas 4, di kelas 10 di tingkat MA, atau bisa dilakukan di setiap awal jenjang. Nanti kelas 2 ada lagi, kelas 3 ada lagi, dan seterusnya. Yang kedua, apakah juga tes ini atau pengenalan bakat yang tadi disampaikan 9 kecerdasan intelijensi ini bisa berbeda hasilnya di setiap mapel. Jadi mapel-mapel yang sains, kemudian sosial, apakah akan linear sama atau akan ada keunikan-keunikan tertentu sehingga nanti ada proyek atau ada garapan kerja yang juga bervariasi. Ternyata 3 nih, Pak Dokter, mohon izin. Kemudian bagaimana gitu ya, dari 2 tadi, tindak lanjut secara spesifik jika sifatnya kolektif, jadi bukan garapan personal satu guru mapel, tapi ternyata inisiatif ini dibangun oleh beberapa mapel, kemudian menggarap satu proyek yang sama. Jadi bagaimana mensinkronkannya, gitu, Pak Dokter. Mudah-mudahan cukup jelas pertanyaannya. Terima Baik. kasih, Mas Jeremy. Siap, Syukran. Pak Yudi. Masya Allah. Langsung dijawab apa kita tampung dulu, Pak Dokter? Langsung aja ya. Oh, langsung silakan. Baik. Silakan, Baik. Pak Dokter. Ya, nanti juga sambil kita melihat animo teman-teman, kalau nanti ternyata banyak sekali yang bertanya, ya tentu kita akan coba kumpulkan ya. Baik, yang pertama mendeteksi. Jadi gini, ini bisa multiple intelligence itu bisa menjadi ilmu bagi orang tua dalam menemukan bakatnya setiap anaknya. Tapi ini juga bisa menjadi ilmu guru untuk memudahkan bagaimana ngajarin anak-anak tersebut. Nah, kalau Armstrong sendiri bahkan bagi sekolah mendesain semuanya. Jadi kalau kita ada buku namanya Sekolah Juara. Sekolah Juara itu karena yang apa namanya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu yang ditulis oleh Armstrong. Jadi saya akan lihat pada aspek sekolah dulu ya, guru dan kalau orang tua ini forumnya bukan orang tua, tapi lebih forum kepada pendidik dan sekolah. Jadi kalau guru ini saya menemukan Ustaz Yudi ya, dalam setiap rapat guru-guru ya, kalau saya dengerin gitu ya, memang saya cenderung tidak memimpin rapatnya, tapi saya menjadi pendengar saja gitu. Nah, ketika saya dengerin guru-guru rapat gitu, selalu ada hal menarik dalam setiap rapatnya, yaitu membahas anak yang tanda petik ya, itu bandel, susah diatur gitu. Jadi ketika muncul nama itu tuh guru-guru semuanya udahlah nyerah kita, udah terserah dah, mau apa terserah gitu. Jadi kayak kayak kehilangan harapan gitu ya. Jadi beberapa guru saya menemukan itu. Nah, ini tolong teman-teman lihat dalam perspektif multiple intelligence ini. Kalau teman-teman melihat dalam perspektif ini, itu dijamin deh. Ya, kalau teman-teman, insya Allah teman-teman akan merasakan, wow, aha momennya kalau dalam bahasa quantum teaching itu, aha momennya itu. Akhirnya aku ketemu ini kehebatan dia di sini gitu. Nah, kalau kita menemukan kehebatan ya, itu kebanggaan kita luar biasa. Nah, ini salah satu cara menemukannya dengan multiple intelligence ini. Jadi baiknya guru-guru dipahamkan akan multiple intelligence ini, lalu kemudian akan melihat siswa itu sesuai dengan konteksnya itu. Insya Allah sekali lagi kita akan bangga kepada anak-anak di saat orang lain nggak bangga. Apalagi di saat orang lain bangga ya pasti kita lebih bangga lagi. Nah itu yang pertama ya. Nah Armstrong bahkan lebih dalam dia menyebut ini baiknya menjadi manajemen sekolah. Jadi manajemen sekolah berbasis multiple intelligence.
Nah, ini karena manajemen sekolah, jadi semua hal itu didesain sesuai dengan multiple intelligence. Contoh, anak pertama masuk, itu dilakukan analisa kecerdasan majemuk, yang kemudian memunculkan riset multiple intelligence. Jadi ada riset kecerdasan majemuk, ada risetnya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini dari setiap anak itu ketika mulai masuk tahun ajaran baru udah ketahuan, oh dia cenderung ini, dia cenderung ini, dia cenderung ini. Jadi itu dilakukan ya. Sebentar ya teman-teman, saya harus eh, ngecas handphone, apa namanya laptopnya nih. Takut mati nanti di jalan di saat kita diskusi. Sebentar ya. Baik, sorry teman-teman. Jadi ada pendekatan yang kedua yaitu sekolah. Jadi sekolah ini serius betul. Jadi mengawali dengan riset riset potensi setiap anak ya. Jadi kalau kita mengenal MPLS, MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah kan. Nah, itu di sekolah ini tidak masa pengenalan siswa. Jadi siswanya dikenal betul. Di riset kamu itu cenderung potensinya apa, diajak ngobrol gitu. Jadi masa pengenalan siswa di sekolah. Karena kalau lingkungan sekolah mah anak-anak bakalan tahu toiletnya di mana, nggak usah dikasih tahu juga bakalan tahu. Bakalan tahu perpustakaannya di mana, bakalan kenal sama guru-gurunya, udah nggak usah dikenalin juga bakalan kenal. Tetapi anak yang masuk di kita, kita harus kenal dari awal. Ini anak masuk SMA, padahal dia sudah lulus SMP. Ya, dia pernah SD, dia pernah juara dan macam-macam. Dia pernah ini, dia pernah apa namanya presentasi, pernah macam-macam gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita baiknya mengenal potensi anak itu. Mendingan MPLS digunakan untuk mengenal potensi anak itu daripada mengenalkan fasilitas sekolah ya. Fasilitas sekolah nanti dengan sendirinya anak satu hari sudah tahu semua. Nah, tetapi potensi anak itu kita nggak tahu kalau kita nggak seriusin dari awal. Saya mengalami ya, saya mengalami pernah menjadi guru. Di awal-awal saya jadi guru itu, ada waktu saya jadi guru kelas ya, di kelas kelas 3 SD. Jadi saya saat itu kaget betul. Ternyata ada anak yang di kelas saya itu sudah menjadi dalang nasional. Saya dikasih tahu orang tuanya gitu. Dan itu tidak diketahui oleh guru-guru yang lain di kelas 1 kelas 2 nggak tahu. Di kelas tiganya baru orang tua yang cerita, Pak, anak saya harus habis dalang di apa namanya di kementerian. Coba bayangin ya, di kementerian dalang kita nggak tahu gitu ya. Nah, gitu lah. Gitu ternyata dia sudah dalang udah luar biasa. Udah dalang nasional gitu ya. Tapi nggak banyak tahu. Jadi ketahuannya pas saya jadi wali kelasnya. Ya, jadi benar-benar ini shock bagi saya ya. Kok bisa? Nah, ini pengalaman menarik ya bagi kita. Jadi sebaiknya di awal tahun itu kita mengenal potensi anak-anak itu. Nah, ini kalau menggunakan multiple intelligence sebagai pendekatan sekolah. Nah, tidak hanya itu, nanti ruangan-ruangannya juga disesuaikan. Ini ruangan linguistik, ini ruangan interpersonal, ini ruangan ini di settingnya juga begitu. Tidak hanya itu, mata pelajarannya juga dikelompokkan sesuai dengan itu. Sesuai dengan linguistik, misalnya pelajaran bahasa, itu dimasukkan ke situ, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, masuk dalam, diajarkan dalam ruangan linguistik. Jadi benar-benar di situ audiovisualnya bagus, semua bagus kira-kira gitu. Nah, jadi benar-benar sekolah itu menyiapkan untuk pendekatan multiple intelligence. Ada nggak sekolah yang seperti itu? Salah satu sekolah mungkin ada salah satu guru di sini adalah yang ada di sekolah SOH ya, School of Human. Nah, itu pendekatannya sekolahnya itu dengan pendekatan multiple intelligence. Ya. Nah, itu salah satu ya.
Tentu banyak sekolah-sekolah yang lain menggunakan pendekatan itu. Nah, kemudian yang kedua, mungkinkah mata pelajarannya itu sudah menggunakan mata pelajaran pendekatan multiple intelligence? Sangat mungkin. Kurikulum Merdeka didesain untuk pendekatan multiple intelligence. Contoh, dulu di kurikulum K13 kita kenal KIKD. Ya, sekali lagi kita kenal KIKD di kurikulum K13. Di kurikulum Merdeka kita kenal CP, ya, capaian pembelajaran. Apa bedanya KIKD dengan CP? CP itu pendekatannya multiple intelligence. KIKD itu bukan kompetensi. Nah, itu beda ya. Makanya KIKD ada kompetensi sosial, spiritual, apa namanya, kognitif. Nah, itu apa namanya? Itu di semua mata pelajaran sama. Mau pelajaran matematika, apa namanya, kompetensi sosialnya apa, kompetensi pengetahuannya apa, kompetensi spiritualnya apa, bahasa Indonesia juga begitu. Jadi dibikin sama berdasarkan kompetensi itu. Sementara kalau kita lihat CP itu beda. Matematika sama bahasa Indonesia itu beda CP. Beda 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 apa namanya, eh, kecerdasan kira-kira gitu ya. Kalau matematika itu cenderung logik matematis. Kalau bahasa Indonesia itu linguistik gitu. Makanya kalau pelajaran bahasa Indonesia ada anak, sekali lagi ada anak di kelas, matematika dulu ya saya contohin ya. Pelajaran matematika ada anak kelas di kelas ribut, ngobrol dengan temannya, diskusi sama temannya ketika gurunya ngajar, itu gurunya marah karena logikanya logika logik matematis. Tetapi kalau ada pelajaran bahasa Indonesia di kelas diem aja dengerin guru, itu gurunya juga malah. Ini ini kelas apa kuburan kok diem aja semuanya kira-kira gitu. Nah, karena logika yang digunakan logika linguistik. Nah, jadi pendekatan CP itu adalah pendekatan multiple intelligence dalam merumuskan CP ya. Tapi merumuskan KIKD itu beda, itu pendekatan kompetensi. Sehingga sekali lagi sangat memungkinkan ya untuk di mata pelajaran karena kurikulum Merdeka sangat identik dengan multiple intelligence. Yang terakhir adalah project bersama-sama ya. P5 itu project bersama-sama. Tapi kalau PBL itu hanya ngajar di kelas sendiri-sendiri. Saya sebagai guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris atau guru matematika, maka saya menggunakan metode PBL ketika mengajar. Tetapi ketika saya akan menumbuhkan karakter kepada anak-anak, maka saya harus menggunakan, bukan harus ya, direkomendasikan menggunakan P5. Ya, yaitu gabungan dari beberapa mata pelajaran, gabungan dari beberapa guru untuk mengadakan kegiatan bersama yang kita nilai karakter anak-anak. Contoh, kita mau apa namanya, project tentang kecintaan lingkungan. Kecintaan lingkungan, ya, cinta pada lingkungan, sampah misalnya, bagaimana sampah diurus dengan baik, dibagi antara organik non organik gitu. Itu selintas pelajaran IPA, tapi itu bisa pelajaran bahasa Indonesia gitu, yaitu membuat narasi, diceritakan dan macam-macam, itu juga bisa bahasa Indonesia. Dan itu juga bisa PAI. Mengapa? Karena sampah itu kan juga ciptaan Allah gitu. Jadi Allah itu sengaja secara hukum alam itu akan menciptakan sampah. Nah, ketika menciptakan sampah maka ya luar biasa, ini Allah luar biasa ya. Ini sekali lagi menciptakan makhluk yang akan makanin sampah itu gitu. Gitu. Jadi coba kita bayangin ya, apa namanya, sampah kita buang kemudian dimakan oleh cacing ya. Luar biasa itu. Allah sudah menciptakan lengkap betul. Dimakan oleh cacing. Lalu cacing kemudian dari cacing itu menyuburkan tanaman. Tanaman jadi subur. Lalu kemudian tanamannya jadi tumbuh dan kemudian berbuah. Buahnya kita makan. Nah, itu kan luar biasa itu sebuah sistem. Nah, kalau anak-anak memahami sampai kayak gitu, berarti ketahuitannya bagus. Berarti keimanannya bagus. Itu apa, akhlak. Apa namanya? Itu karakter yang kita tumbuhkan, karakter keimanan.
Jadi dengan proyek sampah ya, daur ulang sampah itu kita bisa memunculkan karakter keimanan. Guru PAI menilainya. Kita bisa menciptakan karakter apa namanya kemandirian, di mana bisa dipisahkan antara sampah organik dan non-organik. Guru IPA bicara, kira-kira gitu. Kita bisa menciptakan karakter kritis. Anak-anak nanya tuh, bertanya, gimana, kok bisa begini? Guru bahasa Indonesia ngambil nilainya. Jadi sekali lagi itu sangat memungkinkan. Dan itu yang disebut dengan P5. Jadi kalau antum tanyakan, sekali lagi terima kasih karena itu juga saya ingin menjelaskan P5 itu seperti itu. Jadi P5 dan PBL itu bedanya di situ. Kalau P5 itu bersama-sama dan fokusnya pada karakter, sementara kalau PBL itu lebih kepada materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Semoga menjawab Ustadz Didi ya. Jazakallah. Ya, makasih Pak Dokter. Insyaallah. Baik, Masya Allah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya pada sesi kali ini, silakan untuk mereaction dan langsung bisa menghidupkan mic dan kameranya, atau lewat kolom komentar Bapak dan Ibu sekalian, disilakan. Ya, sambil menunggu teman-teman bertanya Baik, ya, silakan kalau nanti ada yang bertanya. Saya ingin menjelaskan bahwa sering ya saya menemukan di lapangan teman-teman ketika melakukan P5, Proyek Penguatan Profil Pancasila itu, teman-teman tuh pendekatannya, ini ada pertanyaan dari Pak Sugeng, Ustadz Sugeng. Silakan, ya Pak silakan Pak Cileni. Sugeng. Silakan Pak Sugeng untuk Nggih. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Kedua, saya ucapkan permohonan maaf karena bergabungnya terlambat. Ada dua hal, Ustaz. Yang pertama pertanyaan, yang kedua iseng-iseng usul itu ya. Yang pertama, untuk mengenali 9 kecerdasan itu pada diri siswa, yang paling menonjol apa, sehingga nanti memberikan pelayanannya bisa maksimal, itu apakah cukup diamati, diobservasi, atau harus ada psikotes? Itu pertanyaannya. Kemudian usulan, tadinya saya itu usul sebelum ada penjelasan kecerdasan eksistensial ya. Tadinya saya mengusulkan ada kecerdasan transendental. Nah, dari kecerdasan transendental ini nanti akan banyak menumbuhkan karakter dan akhlak yang sangat luar biasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak Dokter. wabarakatuh. Masalah ini pertanyaan Pak Kiai emang luar biasa ya. Ada muncul kecerdasan transendental ya. Ya, saya sebelum yang kedua ya. Jadi yang pertama betul sekali. Jadi ketika kita mau menseriusi itu, ya tentu tidak hanya cukup dengan observasi anak, melihat anak itu seperti apa, ya tidak cukup dengan itu. Kalau kita mau menseriusi, makanya tadi ada pendekatan guru, ada pendekatan orang tua dan pendekatan sekolah. Yang tadi saya sampaikan ke Ustadz Yudi yang pertama ya. Kalau pendekatan guru minimal ya, minimal guru itu eh, seneng, bangga punya semua anak, kira-kira gitu. Nah ini minimal di guru abad 21 kan, karena kita diskusi itu. Guru abad 21 itu bangga dengan semua anak. Nah, bagaimana kita supaya bangga dengan semua anak? Nah, karena kadang-kadang guru kan menemukan juga saya bangga dengan anak ini, yang lain gak bangga gitu ya. Yang lain itu, aduh, susah saya kalau nemuin anak yang satu ini nih. Udah nyerah saya, udah nggak sanggup saya. Nah,
Nah, ini kan dia nggak bangga dengan anak-anak itu. Nah, bagaimana supaya menumbuhkan kebanggaan? Maka pahami multiple intelligence. Dengan memahami intelligence, insya Allah kita akan bangga dengan keragaman anak-anak kita, ya, dengan keragamannya mereka. Saya pernah pernah ya, tapi ini ini ekstrim. Jangan di apa namanya? Jangan dijadiin contoh umum, tapi ini ekstrim. Ada seorang orang tua yang dia guru ya, guru di pesantren tertentu yang menemukan anak itu bandel gitu ya, bandel yang selalu aturan-aturan pesantren itu nggak diikutin gitu. Wah itu sudah umum, anak ini sudah dikenal semuanya, jadi udah nyerah gitu kira-kira gitu. Nah guru itu ngobrol sama saya, bagaimana ini menyelesaikan anak ini? Karena semuanya sudah sepakat untuk memberhentikan gitu, untuk memindahkan anak ini, dipindahkan aja lah. Terus saya sampaikan bahwa memang memang satu sisi dia membuat susah para ustadz ya di pesantren tersebut. Tapi pernah nggak kepikir sama ustadz-ustadz itu bahwa anak ini pemberani? Ya berani, buktinya dia gini-gini, buktinya dia melawan aturan baru gini-gini berani gitu. Nah, saya mau nanya, berani itu positif atau negatif? Gitu. Positif. Nah, oke. Kita kembangkan keberaniannya. Kira-kira gitu. Nah, kemudian kita diskusi tentang keberanian gitu, tentang anak itu. Jadi keberanian itu prinsipnya positif. Cuman bagaimana keberanian itu dibawa kepada yang baik terus gitu. Bukan nekat gitu. Ya Ustaz Jeremy kalau naik motor lampu merah nekat lewat itu kan sebenarnya melanggar hukum gitu. Tapi satu sisi berani gitu ya. Satu sisi berani karena wah ini keren banget ini. Jadi eh, kita punya potensi dari anak itu berani. Nah, bagaimana lalu kita mengembangkan? Nah, kita diskusi panjang tentang keberanian di forum itu. Nah, itu contoh ya. Jadi saya langsung berpikir nih anak pemberani gitu. Jadi kalau saya berpikir anak ini pemberani, saya langsung positif kan. Senyum saya lebar gitu loh. Daripada dengerin langgar hukum dan yang lain. Ini contoh. Jadi pendekatannya tadi yang kita diskusikan pendekatan guru. Jadi supaya guru itu puas, senang, bangga dengan siswa-siswanya. Tapi kalau sudah pendekatan orang tua, itu spesial. Ya tadi sampaikan Pak Sugeng. Nah, dia baiknya pakai riset. Risetnya macam-macam. Ada riset sidik jari, ada macam-macam lah ya. Orang risetnya macam-macam pokoknya. Ya itu baiknya. Karena orang tua kan totalitas ya. Misalnya saya punya anak 5, punya anak 2, punya anak 1 ya. Ustadz Jeremy kan punya anak juga yang kita doakan semoga cepat sembuh. Kita akan totalitas kepada anak kita. Anak kita nggak banyak, maksudnya anak kandung, maksudnya anak kandung kita nggak banyak. Karena totalitas itu, ya jadi tidak hanya observasi. Saya setuju dengan Pak sampaikan Pak Sugeng. Kalau bisa riset, kalau bisa kita kaji betul anak kita keunggulannya di mana gitu. Jadi mendalam. Tapi kalau guru tadi kan, ya anaknya kan satu sekolah Pak Sugeng ini anaknya ribuan ya di sekolahan. Nah jadi beragam. Pertama untuk guru, yang kedua untuk apa namanya untuk orang tua dan yang terakhir untuk sekolah. Jadi kalau sekolahnya itu memang akan menjadi sekolah multiple intelligence seperti yang saya sebutkan tadi misalnya kayak muka-muka ada juga ya teman-teman yang ngajar di sana ini School of Human itu declare-nya saya tidak tahu detail tapi declare-nya sebagai sekolah multiple intelligence. Nah, itu serius banget. Jadi tidak hanya riset ngatur fasilitasnya, ngatur speakernya ada di mana dan macam-macam itu juga berbasis multiple intelligence. Ngatur mata pelajarannya, gurunya apalagi dan yang lain. Jadi sekali lagi sangat memungkinkan Pak Sugeng ya, Ustadz Sugeng ya bahwa berpotensi menggunakan pendekatan yang lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini menarik ini ada ide baru ini namanya kecerdasan transidental gitu ya. Jadi bukannya saya tidak setuju dengan kecerdasan transidental, Pak Sugeng. Jadi ke multiple intelligence ini ada hak cipta. Kira-kira gitu ya. Ada hak cipta, ada pemiliknya. Bukan saya. Pemiliknya yaitu Gartner. Yang nulis itu Gartner. Multiple intelligence itu Gartner. Gartner itu awalnya ada 6. Kemudian kemudian dia kembangkan jadi 8. Yang kembangin siapa? Gartner. Kemudian dikembangin jadi 9. Nah, Gartner ini untuk yang ke-9 itu menyebutnya eksistensial. Ya, eksistensial.
memang dalam memahami eksistensial itu juga bisa dipahami transendental. Tadi yang saya sampaikan. Bahwa dalam eksistensial, contohnya di Gardner itu benar-benar Gardner mencontohkan itu para nabi. Nah, para nabi itu adalah transendental. Transenden, ke atas. Gitu. Ke Tuhan. Gitu. Jadi mengapa para nabi itu melakukan banyak hal yang nggak mau dibayar macam-macam itu karena memang ke Tuhan, ke Allah gitu. Nah, itu transenden banget gitu. Jadi memang betul-betul itu ada. Tapi Gardner kan bukan ustadz seperti Ustadz Sugeng. Gardner ini orang ilmuwan, filosof ya, sosiolog sebetulnya, sosiolog dari Harvard. Jadi menggunakan kalimatnya bukan transenden, tapi menggunakan eksistensial. Karena kalau transenden itu cenderung antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan atas gitu. Nah, Gardner ini manusia dengan totalitas dirinya. Totalitas dirinya itu tidak hanya dengan Tuhan, para nabi totalitas dengan Tuhan, tetapi eh, siapa itu yang dari Jerman itu? Sampai lupa saya tadi ya. Ini siapa siapa Ustaz Jeremy anu yang perang perang dunia kedua itu Jerman itu lupa saya. Nah, itu itu tidak transenden gitu. Sampai saya lupa. Siapa Ustaz Jeremy yang tokoh di Jerman itu yang ini nih? Hitler. Hitler, ya, Hitler. Hitler itu tidak transenden gitu. Tapi itu dicontohkan oleh Gardner bahwa dia eksistensialis karena totalitas hidupnya untuk itu, untuk rasis itu. Dan kita sebagai umat Islam pasti tidak setuju dengan Hitler kan. Itu apalagi kalau kita sudah masuk ke Kierkegaard. Kierkegaard itu ateis, seluruh hidupnya dihabiskan untuk ngasih tahu Ustadz Jeremy supaya nggak percaya Tuhan, ngasih tahu Ustadz Yudi supaya nggak percaya Tuhan, ngasih tahu Ustadz Sugeng, ngasih tahu kita semua. Kalau ketemu sama kita, pasti dia bilang jangan percaya sama Tuhan. Seluruh dan dia juga nggak mau dibayar dan itu tentu tidak transenden, gitu. Karena dia eh, Nietzsche banget ya, Superman kalau bahasanya gitu, Superman. Bahkan Gardner itu mencontohkan, mohon maaf ya, saya harus sampaikan juga, Madonna. Madonna itu juga eksistensialis. Bahwa dalam pikiran Madonna itu sebuah eksistensi manakala dia dikenal sebagai tokoh seks. Gitu. Jadi totalitas hidupnya ke situ. Nah, ini naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau kita pendekatannya transenden tentu kita nggak setuju dengan itu. Tapi Gardner tidak melihatnya pada konteks transenden. Transenden masuk dalam eksistensialis. Nah, inilah yang kemudian Armstrong agak susah menjelaskan ini dalam konteks sekolah gitu. Karena bercampur di situ, bercampur benar dan tidak gitu menurut Armstrong. Tapi kalau linguistik ini berpotensi benar. Tetapi kalau udah eksistensialis itu kacau. Karena satu mengatakan anti, satunya iya, ini susah. Susah. Inilah alasan salah satu dari Armstrong tidak mengenalkan atau tidak merekomendasikan kecerdasan eksistensialis itu masuk dalam apa namanya pembelajaran, masuk masuk dalam pendidikan. Tetapi saya juga bisa memahami Gardner menemukan ini sebuah kecerdasan, ya saya menemukan yang memahami itu karena memang realitasnya kan dia sosiolog ya, sosiolog filosof. Realitasnya memang ada orang yang totalitas kecerdasannya untuk fokus pada aspek ini. Jadi memang kenyataannya seperti itu, Pak Sugeng. Kenyataannya memang betul, Gardner kan tidak melihat pada ini benar dan salah, tetapi ada dan tidak. Kalau dalam bahasa filsafat itu ontologi. Jadi ini ada atau tidak? Ada nggak sih orang yang anti agama? Ada, Kierkegaard. Ada nggak orang yang agama banget? Ada, para nabi. Ada nggak orang yang apa namanya sangat rasis, fasis ya, sangat fasis ada itu
tadi yang dari Jerman tadi lupa lagi saya namanya. Hitler. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini tuh ya, jadi itu semua dicontohkan oleh Gardner. Semoga menjawab Ustaz Sugeng ya. Jadi mohon maaf, teori transidental ya mungkin untuk kita saja, tapi Gardner tidak menggunakan itu. Siap, terima kasih Pak Dokter. Matur nuwun, Pak Moderator. Sama-sama. Ya, makasih Pak Sugeng. Iya, Selanjutnya makasih. eh Nova Nahdianti, Ibu Nova ya mungkin. Silakan Ibu Nova atau Bapak. Silakan. Iya betul. Terdengar suara saya, Pak? Ya, kurang kencang sedikit lagi Ibu. Iya, tes sudah Ya, terdengar. ya terdengar. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Kepada Pak Dokter, saya mau bertanya, Pak. Eh, Tadi kan dipaparkan tentang proses PBL ya. Di situ idealnya ada 6 tahap. Kalau kita tidak melakukan 6 tahap, jadi gini, saya guru linguistik untuk kelas bahasa. Dan berdasarkan pengamatan saya, itu sepertiga dari populasi kelas yang memiliki kecakapan berbahasa atau memiliki potensi unik yang bisa talent untuk dikembangkan kurang lebih sepertiga dari populasi kelas. Dan saya tidak terlalu memaksakan karena saya juga masih di tingkat sekolah dasar. Tapi kalau kita melakukan PBL gitu ya Pak, apakah kita bisa mengetahui ya bahwa proyek ini ada bantuan dari orang tua sehingga kita bisa eh, seperti tadi Bapak mungkin agak-agak kaget gitu ya ternyata siswa kita bisa membuat sebaik itu karena sekarang kan banyak browsing atau eh, terus terang dengan eh, segalanya terpusat kepada pelajar itu orang tua banyak yang juga antusias ikut membantu gitu ya tidak belum 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 membiarkan secara mandiri eh, anak-anak kita untuk melakukan semampunya. Nah, yang mau saya tanyakan dari 6 tahap tadi, Pak, ada nggak yang contohnya dengan intelijen kinestetik intelijen ya? Ada nggak yang ya udah yang ini tidak apa-apa gitu karena kita masih bisa mentolerir bahwa peserta didik ini masih baru berkembang atau mungkin Bapak bisa sharing bagaimana pengalaman Bapak atau pengamatan Bapak terhadap implementasi kurikulum Merdeka sekarang yang memang kita masih baru ya Pak. Itu dulu Pak dari saya, terima kasih. Baik, Ya, memang kenyataannya ya, mohon izin Ustaz Jeremy saya langsung jawab ya. Jadi memang kenyataannya ketika kita proyeknya itu anak-anak dibawa ke rumah ya ada beberapa waktu ya seringnya yang ngerjain orang tua ya, yang ngerjain orang tua yang kadang-kadang anak-anak juga nyampe di rumah diserahkan kepada mamanya, pada ibunya ya, "Oh, sekolah suruh bukan ini nih mah gitu ya, yang ngerjain ibunya terus besok dibawa ke sekolah gitu ya. Nah, jadi memang ya ini harus dipahamkan ke semua ya bahwa proyek itu memang yang belajar itu anaknya. Ya, kalau orang tuanya ngambil alih begitu ya otomatis pengalaman yang akan didapat anaknya nggak begitu banyak. Sebenarnya saya yakin sih orang tua juga memahami itu, tapi seringnya orang tua itu saya nggak mau anak saya dianggap nggak bisa, saya nggak mau anak. Kemudian orang tua membantu. Kalau memang kenyataannya seperti itu ya saran saya proyek bersama orang tua aja sekalian. Jadi kalau kita susah, ini kayaknya pasti kerjasama ini orang tua ini. Ya udah bikin aja proyek bersama dengan orang tua gitu aja sekalian. Sehingga betul-betul memang diselesaikan antara anaknya dengan orang tua gitu. Nah, tetapi karena bersama dengan orang tua yang menjelaskan di sekolah ya tentu anaknya. Nah, jadi diajarin sama orang tuanya nanti ngejelasinnya begini-begini biasa. Namanya aja proyek bersama dengan orang tua. Jadi bisa jadi yang garap orang tua tetapi yang menjelaskan di sekolahan tentu anaknya yang bersangkutan. Nah, ini kalau menemukan seperti itu ya. Nah, baiknya sih memang proyek-proyek itu dilakukan di sekolahan aja gitu. Jadi kalau di sekolahan aja kan dalam pantauan guru kan, jadi orang tuanya tidak ada. Jadi upayakan proyek-proyek itu dilakukan di sekolahan.
Tapi kalau kasus pandemi kemarin memang pendekatan proyek itu identik dengan orang tua karena sekali lagi dilakukan jarak jauh kan, ada di rumahnya masing-masing gitu. Nah, tapi niatnya memang supaya anak kita tetap belajar, walaupun belajarnya bersama dengan orang tua kan nggak apa-apa, bagus. Yang penting tidak ada loss loss learning ya, pembelajaran yang hilang gitu ya. Ya, pembelajaran dilakukan bersama dengan orang tuanya. Itu di zaman pandemi. Sekarang kan secara kondisinya sudah agak nyaman ya. Jadi upayakan proyek-proyek itu ada di sekolah. Nah, itu yang pertama ya. Jadi proyek itu apa namanya kalau memang orang tua tidak bisa dipungkiri harus terlibat ya proyek bersama orang tua. Oke, yang kedua eh, bagaimana proyek dalam konteks kurikulum merdeka. Jadi saya ingin pastikan dua pendekatan yang berbeda sebetulnya ya. PBL dengan P5 itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Samanya ya sama-sama proyek, yang ujungnya itu membuat produk. Nah, produk sekali lagi beragam ya, produk prakarya, ya yang bentuk apa aja lah, bentuk topeng, bentuk apa lah itu ya, proyek prakarya. Atau produk karya tulis, ya karya tulis itu ngumpulin tulisan-tulisan, ngumpulin ayat, ngumpulin hadis tentang hujan atau tentang apa, misalnya itu karya tulis. Atau proyek karya teknologi itu buat flyer, ngedit video, TikTok, YouTube, macam-macam lah. Nah, kalau dari pemerintah sendiri merekomendasikan itu proyeknya kalau bisa proyek yang karya teknologi. Mengapa? Karena kalau karya teknologi sekali dibuat itu insya Allah setahun kemudian masih utuh, masih bisa. Karena bentuknya file, disimpan di Google Drive, di flash disk, di hard disk gitu. Jadi nggak hilang gitu. Tapi kalau bentuknya prakarya itu biasanya dalam 1 minggu aja sudah rusak gitu. Boro-boro 1 minggu, acara sudah selesai, dirusak sama anak-anak sendiri. Kira-kira gitu. Jadi kita bikin proyeknya sudah selesai, dibawa pulang ke rumah, diwel-wel tuh masukin tas, udah rusak udah. Nah itu kalau karya prakarya gitu. Tapi kalau karya teknologi, insya Allah lebih langgeng. Jadi itu yang direkomendasikan oleh pemerintah sebenarnya kalau bisa proyeknya itu karya-karya teknologi. Nah pembedanya sekali lagi PBL dan P5 sama-sama proyek, sama-sama memunculkan produk ya. Nah, sama-sama tadi kalau kita lihat foto-foto yang ditunjukin itu adalah P5 itu. Produknya ada gitu. Tetapi konsentrasinya ketika PBL itu lebih kepada bagaimana anak-anak itu paham akan materi ajar gitu. Paham akan materi ajar. Misalnya Bu Nova kan ngajar bahasa Indonesia bahasa ya. Nah, Bu Nova mengajarkan tentang bagaimana membuat pengumuman. Nah, pengumuman akan bagus kalau dilakukan secara dibikin project gitu. Apakah nanti berupa flyer atau berupa TikTok, video atau apa. Anak-anak bikin itu. Nah, itu namanya PBL. Sehingga anak-anak paham betul materi membuat pengumuman atau materi tentang mensosialisasikan sesuatu gitu. Anak-anak paham itu. Tetapi kalau P5 tidak. Kalau P5 itu karakter. Jadi Bu Nova nggak bisa sendiri. Bu Nova harus bersama dengan guru-guru yang lain. Guru bahasa Indonesia, Bu Nova sebagai guru bahasa Indonesia bersama dengan guru PAI, guru matematika, guru apa ngadain event produk tertentu. Nah, yang dinilai dari anak-anak itu karakternya. Tapi produknya tetap ada ya, produknya baik teknologi, prakarya maupun karya tulis tetap ada. Tetapi bukan produknya saja, produk ansih yang dilihat. Ya, produknya bisa dilihat dengan pendekatan karakter kreatif kan di dalam enam enam karakter profil Pancasila itu adalah kreatif. Nah, produknya bisa dilihat nih kreatif nggak gitu. Tetapi dalam proses membuat produk itu ada gotong royong nggak anak-anak gitu. Nah, ini karakter kedua, kerjasama dalam menyelesaikan itu. Kan kadang-kadang ada anak tertentu yang nggak mau kerjasama. Yang penting produknya udah jadi dan sudah selesai gitu. Dia malah main bola, main apa gitu. Jadi dia nilai kerjasamanya rendah. Nilai kreatifnya mungkin karena bersama-sama mungkin dia bisa dapat nilai, tapi nilai kerjasamanya rendah.
Kemudian nilai ini critical thinking, kritis ya, karakter apa namanya, berpikir kritis gitu. Anak-anak itu pada bertanya enggak gitu. Bu, gimana Bu Nova kalau begini? Ini Bu Nova kalau gini benar enggak? Nah, itu banyak bertanya. Nah, kalau banyak bertanya itu ciri dia kritis gitu. Nah, kalau diem aja nggak ada ya nggak karakter kritisnya lemah gitu. Nah, selain karakter kreatif, gotong royong atau kerjasama, kritis, juga ada karakter mandiri, juga ada karakter apa namanya, kebinekaan, keberagaman, juga ada karakter ketauhidan atau keimanan atau ketuhanan. Jadi 6 karakter itu: keimanan, kebinekaan, gotong royong atau kerjasama, mandiri, eh, berpikir kritis dan kreatif, itu adalah karakter yang harus muncul. Tidak harus enam-enamnya ya, tapi salah satu, dua, atau tiganya harus ada dalam P5. Sementara dalam PBL tidak itu. Nah, ini yang membedakan secara khusus antara PBL dan P5. Jadi sekali lagi, ketika Bu Nova pada konteks kurikulum merdeka itu namanya P5 dan yang difokuskan adalah karakter. Tapi pada konteks Bu Nova ngajar bahasa Indonesia yang sendiri, Bu Nova pengen ngajarnya dengan pendekatan PBL karena ingin menumbuhkan kreativitas anak-anak, maka itu namanya PBL. Demikian mungkin menjawab ya Bu Nova ya. Saya kembalikan ke Pak Jeremy. Baik, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Ya, selanjutnya silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk langsung reaction ataupun langsung dihidupkan. Langsung dihidupkan kamera ataupun mic-nya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lewat kolom komentar, disilakan. Baik, nampaknya tidak ada yang bertanya ini, Pak Dokter. Waktu juga sudah Ya, jam mungkin karena 21.18. 21 udah lebih gitu ya. Baik, langsung Ya, closing mungkin karena statement mungkin 21 Pak udah Dokter lebih. ya. Silakan terkait materi kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman semua, Ikhwah semuanya ya. Jadi eh, untuk materi hari ini ya, mohon untuk kita kuatkan ke diri kita dan juga ke guru-guru kita di lapangan ya, teman-teman kita ya, tim kita dan yang lainnya, agar kita itu bangga dengan semua anak-anak. Nah, bangga dengan semua anak-anak itu tidak hanya sekedar lip service, saya bangga kok, saya bangga, tapi benar-benar dalam hati kita menunjukkan, menemukan kebanggaan itu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kebanggaan itu? Yaitu dengan cara aplikasikan multiple intelligence. Insya Allah kita bangga dengan anak-anak kita. Nah, langkah selanjutnya setelah kita bangga dengan anak-anak kita adalah bagaimana anak-anak kita bangga dengan kita. Ya, tadi kan kita bangga dengan anak-anak kita karena kita menemukan keunggulannya. Yang kedua adalah bagaimana anak-anak kita itu bangga dengan kita. Nah, anak-anak kita akan bangga dengan kita kalau kita setelah menemukan keunggulannya, kita ajarin mereka sesuai dengan keunggulannya. Maka dia menemukan cara bagaimana belajarnya. Kalau dia menemukan cara bagaimana dia belajarnya, luar biasa. Kita benar-benar akan menjadi sosok orang guru yang benar-benar membanggakan bagi anak-anak kita. Karena anak-anak kita akan tahu, akhirnya saya menemukan potensi saya dan akhirnya saya bisa 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 mengembangkan dan bisa sukses atas bimbingan guru-guru dalam sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kita bangga pada anak-anak kita dengan multiple intelligence dan kita buat anak-anak bangga dengan kita dengan
PBL, Project Based Learning. Moga-moga dua ini ada artinya dalam diskusi kita dari tadi jam setengah 8 sampai jam 9 lewat. Demikian dari saya. Sekali terima kasih dan saya kembalikan ke Ustadz Jeremy untuk kegiatan hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Pak Dr. Supangat atas materi kita pada hari ini. Izinkan kami mengingatkan besok untuk di materi selanjutnya metode efektif dalam pembelajaran berdiferensiasi oleh narasumber kita Insinyur Hendar A. Wibisono, Eskom, SPD, MPDGR, MSCED. Besok ya Bapak dan Ibu sekalian, barakallahu fikum. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pada hari ini dengan baca hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam super semuanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya Ahmad Jurem undur diri. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Mas Jeremy dan Pak Dokter. Sama-sama. Jazakumullah khairan.